kebetulan tanggal 28 Ramadan saya berangkat umroh. Saya Idul Fitri di Mekah. Jadi kebetulan dari beberapa negara yang pengen saya kunjungi ketika Idul Fitri itu Mekah, karena saya merasakan perbedaan, kemudian menjawab keingintahuan saya bahwa memang suasana Lebaran itu tidak ada negara yang lebih indah dibandingkan Indonesia, yang kemudian kita mengenal dengan istilah Islam Nusantara. Islam Nusantara itu bukan madzhab baru, bukan akidah baru, tapi melestarikan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, termasuk budaya takbiran, festival takbir, kemudian halal bil halal, sawal dan sebagainya, yang itu tidak kita jumpai di tanah Arab. Maka dan ternyata benar di Arab Saudi tidak ada seperti itu. Yang itu menambah kecintaan saya terhadap tradisi dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Jadi saya lebarannya di Arab, di Mekah. Pulang hari kedua lebaran. Seperti apa masuk budaya di sana? Sama teman saja, karena kan memang karena istri harus bertugas ngurusi pesantren untuk menyambut open house di rumah. Jadi mereka ya nggak ada acara apapun, malam takbiran nggak ada takbiran. Takbiran yang ada di Masjidil Haram itu hanya dari subuh sampai sholat id. Sesudah dan setelahnya nggak ada acara apapun. Saya keliling ke desa-desa di Mekah, di Musdalifah, di Mina, di Arafah, nggak ada sama sekali tradisi-tradisi seperti yang ada di Indonesia. Apalagi kayak open house di tempat saya kemarin sampai 7 hari dengan ribuan orang yang datang makan ketupat dan lain sebagainya, itu hanya ada di Indonesia. Begitupun warga negara Indonesia yang ada di sana gimana? Sempat ya, mengunjungi? Cuman kumpul-kumpul setelah sholat id. Saya tanya apa yang dilakukan oleh teman-teman Indonesia yang ngumpul di rumah teman, kemudian halal bil halal seperti yang ada di Indonesia dengan keadaan yang sangat terbatas. Kebetulan saya bertemu dengan beberapa warga Indonesia di sana. Mereka menceritakan acaranya apa, ya nanti habis sholat kita kumpul itu aja. Jadi jangan bayangkan kemudian peringatan 1 Syawal itu seheboh di Indonesia, sama sekali nggak ada. Artinya saya pertama kali, kebetulan saya dulu juga pernah lebaran di Taiwan, di Hong Kong, dan di mana-mana ya nggak ada yang seperti kita ini. Kalau di Hong Kong dan di Taiwan ada itu ya TKI, teman-teman pekerja migran. Artinya tidak ada yang salah dong, maksud ada di Indonesia maksud acaranya lebih meriah, nggak ada yang salah. Menurut saya nggak ada yang salah, justru inilah kemudian tradisi yang harus kita lestarikan. Kenapa? Karena walaupun di negara Arab tidak ada, tradisi yang ada di Indonesia itu tidak bertentangan dengan syariat. Maka bagi saya sah-sah saja itu. Makanya istilah Islam Nusantara yang dicetuskan oleh PBNU itu bukan madzhab baru, bukan akidah baru, tetapi melestarikan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Justru mendukung syariat. Contoh begini, inti dari Syawal itu apa sih? Kan silaturahmi, dan silaturahmi itu perintah Nabi, tapi dikemas dalam bentuk syawalan, dalam bentuk halal bil halal. Kemudian saling memaafkan antara anggota keluarga, istri ke suami, anak ke orang tua, dikemas dalam bentuk sungkeman. Kan nggak ada yang salah. Maka menurut saya salah besar ketika orang mengartikan haram sungkeman kepada orang tua, karena itu berarti sujud kepada orang tua. Tentunya pemahaman yang salah ketika menyamakan antara sungkeman dengan sujud. Karena sungkeman itu merupakan ta'dziman wa ikroman, rasa hormat kepada kedua orang tua, bukan menyembah orang tua. Dan itu hanya ada di Indonesia. Ini fakta ya, karena saya keliling di kota-kota, di desa-desa di Mekah, dan tidak ada sama sekali. Gus, dengan adanya tradisi yang seperti ini di Indonesia, hanya ada di Indonesia, dan itu mungkin dunia nggak ada, cuma Indonesia doang. Itu artinya bahwa wajar ketika euforia itu ada di negara kita ini. Menurut saya sangat wajar, dan selama tidak bertentangan dengan syariat, saya pikir nggak ada masalah untuk terus kita lestarikan. Contoh begini, budaya kirim hamparan, hampers dan sebagainya, ngasih angpau dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya bagian dari sedekah. Cuman kemasannya saja yang kemudian dibuat seperti itu. Bagi saya nggak ada masalah. Kemudian kayak festival takbir malam Idul Fitri, itu pun kan ayatnya ada, walitu kabirullah ala mahadakum. Artinya apa? Euforia dan semangat umat Islam di Indonesia itu justru kemudian perlu dicontoh oleh negara lain. Merayakan kemenangan seperti itu. Walaupun tentunya euforia tidak boleh kebablasan. Kayak di beberapa tempat lihatnya festival takbir malah kadang-kadang disertai dengan tawuran. Nah, itu euforia yang berlebihan.
malam takbiran malah ada yang menenggak miras dan alkohol, itu euforia yang berlebihan. Tapi kalau tradisi-tradisi lain kayak sungkeman, halal bil halal, syawalan dan lain sebagainya, itu menurut saya justru harus dilestarikan dan menambah hasanah karakteristik bangsa Indonesia. Tapi mencoba untuk itu nggak Gus? Di edukasi ke sini setelah pengalaman yang kemarin Gus? Ya justru itu kalau saya pribadi menambah kecintaan saya terhadap Indonesia, bahwa sekian banyak tradisi yang ada di kita itu tidak ada di negara lain, tidak ada negara lain. Dan sekarang negara-negara kayak di Malaysia, kemudian di Brunei Darussalam itu yang mengikuti euforia yang ada di Indonesia. Artinya kita bangga dong sebagai anak bangsa gitu. Toh itu tidak bertentangan dengan syariat. Contoh begini, ciri orang bertakwa itu kan wal afina anin nas, saling memaafkan, memberikan maaf dan minta maaf. Maka kemudian saya membuat quote, memaafkan itulah kemenangan terbaik. Lah, memaafkan di Indonesia dalam bentuk apa? Dalam bentuk halal bil halal. Itu kan halal bil halal itu maknanya apa? Saya menghalalkan segala kesalahanmu kepada saya dan kamu menghalalkan semua kesalahan saya. Kan keren. Bentuknya dibuat tradisi. Yang tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil agama. Ya, jadi fine menurut saya. Banyak, ada contoh banyak nilai negara mana yang mulai mengikuti tradisi Saya melihat ada di Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, Singapura, yang mungkin itu juga merupakan pengaruh dari teman-teman kita yang kerja di sana, Alasannya apa Gus dari pihak sana akhirnya mau nih mencontoh Indonesia dengan euforia seperti itu? Ya, kalau alasannya mungkin semangat keislamannya ini terjaga, semangat berlebarannya ini kemudian perlu dicontoh itu. Sebulan penuh kemudian kita berpuasa dengan segala formalitasnya seperti traweh yang merupakan rutinitas setiap malam yang kita lakukan, kemudian sahur dan lain sebagainya. Ketika kita keluar dari bulan itu boleh dong kita bisa berpuasa sebulan penuh kemudian sebagai bentuk syukur merayakannya. Kan itu juga nggak ada larangan. Selama tidak berlebihan, karena dalam prinsipnya dalam beragama itu tidak boleh berlebihan. Karena innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Gus, artinya banyak nilai di balik perayaan Idul Fitri itu ya. Ya. Jadi sekali lagi tradisi-tradisi yang bagus itu menurut saya yuk sama-sama kita jaga. Jangan kemudian malah dikatakan bid'ah ini tidak ada ajarannya dan lain sebagainya gitu. Kalau kemudian orang mengatakan itu kan tidak ada dalilnya, pertanyaan saya sederhana, ada nggak larangannya? Kan nggak ada larangan dalam beragama seperti itu.